إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على ختم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul di lapangan Gudang Bulog Karangsentul untuk melaksanakan salat Idul Fitri yang baru saja kita laksanakan dan kemudian mendengarkan khutbah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan insya Allah keselamatan diberikan kepada kita juga orang yang naik tiba pada beliau ila akhir zaman. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Baru saja usai kali ini kita melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa beridul fitri bersama. Kecuali di Yaman, di Oman, di Qatar, di Suriah, dan tadi malam, kemarin siang, di Amerika Serikat baru melaksanakan takbiran. Alhamdulillah di negara Indonesia kali ini baik Ormas Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah bisa bersama-sama melaksanakan Idul Fitri sehingga insya Allah lapangan Dolok ini lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya dan insya Allah kaum mukminin semakin bersatu. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puasa yang baru saja kita laksanakan sebulan penuh tidak lain punya satu tujuan. Betapapun tradisi masyarakat Jawa bisa melaksanakan puasa. Ada yang mereka berpuasa karena ingin tidak terlalu gemuk. Ada yang mereka berpuasa karena akan dioperasi. Bahkan ada tradisi Jawa berpuasa karena mencari kesaktian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita bahwa di dalam agama Islam puasa tidak lain adalah bertujuan agar kita mencapai grade tingkatan yang namanya muttaqin. Banyak para ustadz yang terhafal dengan dalil ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panggilan terhadap orang beriman agar berpuasa tidak lain agar kita menjadi orang yang bertakwa. Apa yang paling ujung sana?
Puasa merupakan rukun dari Islam. Bunyal Islamu al khamsin. Satu di antaranya saum Ramadan. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Bagaimana evaluasi kita atas puasa kita yang dilaksanakan dalam sebulan ini? Apakah puasa itu merupakan ritual tahunan secara periodik, reguler kita melaksanakan, tapi tidak punya dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari? Puasa sebagaimana disebutkan tadi oleh Allah agar kita mencapai grade menjadi orang yang bertakwa. Evaluasi kita nanti setelah Idul Fitri ini, sejauh mana kita melaksanakan agama, sejauh mana kita hidup secara sosial. Di dalam Al-Quran tersebutkan kriteria indikator ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Untuk hamba-hamba yang muttaqin. Bagaimana ciri-ciri orang takwa itu? Yang pertama, walladzina yunfiquna fis sarai wad dharai. Mereka yang mau menginfakkan hartanya dikala sempit, apalagi dikala lapang. Hadirin jamaah rahimakumullah. Mengamalkan ini tidak ringan. Menafkahkan harta tidak ringan. Berzikir barangkali tidak pakai modal. Salat barangkali tidak pakai modal. Tetapi manakala kita harus diperintahkan berinfak, banyak orang yang berpikir. Karena ternyata kita semua mencintai harta. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Zujina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarin minad dhahab wal fiddah wal khayl musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Telah ditakdirkan oleh Allah manusia mencintai apa yang dicintai. Wanita, harta benda, emas perak yang bertumpuk-tumpuk. Kuda pilihan. Analogi kuda zaman itu sekarang mobil. Karena kuda ketika itu adalah alat transport yang tepat harinya. Melebihi unta. Analogi zaman itu orang senang kepada kuda pilihan. Sekarang mobil. Mana orang yang tidak mencintai mobil? Analogi ini Allah peringatkan. Zujina linnasi hubbus syahawat. Kemudian banyak juga orang yang mencintai an'am, binatang ternak. Bahkan al-harth, tanah. Siapa orang yang tidak mencintai tanah? Bahkan banyak kasus-kasus yang terjadi pembunuhan karena persoalan batang tanah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia mencintai harta, mencintai kendaraan, mencintai binatang ternak, dan mencintai apa yang hitam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tapi bukan berarti dengan kata, dengan kodrat ini kita tidak mau bersumpah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam surah Al-Munafiqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin wa saddaqa wa akun minas sholihin. Wahai orang beriman, janganlah kamu lalai karena harta bendamu. Jika kamu lalai harta bendamu untuk mengingat Allah sama seperti orang yang rugi. Berinfaklah kalian sebelum datang kematian, sebelum kematian menjemput kamu.
baru kamu mengatakan ketika sakaratil maut, Tuhan, tolong tunda kematian itu pada sesaat. Wasadaqo, aku minas solehin. Aku akan bersedekah dan aku menjadi orang soleh. Jika terjadi demikian, inilah keterlambatan kita. Jadi ibu-bapak sekalian, indikator keberhasilan puasa apabila nanti pasca puasa ini sedekah kita semakin meningkat, infak kita semakin baik. Yang kedua, indikator ketakwaan dari hasil puasa, wal kaziminal ghaiza. Orang yang mampu mengendalikan emosi, orang yang mampu memanage perasaan, orang yang mampu menahan kemarahannya. Indikator ini penting bagi kita. Karena betapa banyaknya konflik-konflik yang terjadi akibat tidak bisa memanage perasaan. Ada banyak orang yang tersinggung dengan kata-kata. Ada banyak orang yang salah persepsi, menerjemahkan sebuah statement pernyataan, akhirnya marah dan tersinggung. Dan jika ini terjadi, tidak di-manage, maka kemudian akan berkembang menjadi permusuhan. Akal timbul prasangka buruk yang oleh Allah sudah dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dzanni inna ba'dadh dzanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahu ahimaitan fakarihtum wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Hai orang beriman, jangan kalian banyak prasangka terhadap saudara kalian dengan prasangka yang buruk. Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa. Maka kita mulai sekarang pasca Ramadan ini hendaklah kita mengevaluasi diri. Apakah kita sudah benar-benar menjadi orang yang bertakwa dengan kriteria tadi. Yang ketiga, setelah kita bisa menginfakkan harta, setelah kita kemudian bisa menahan, memanage, mengelola emosi kita, perasaan kita. Yang ketiga, wal afina aninna. Kita mampu memberikan maaf kepada orang yang mendolimi kita. Kita mampu memberikan maaf kepada orang yang menganiaya kita. Kita mampu memberikan maaf kepada orang yang telah merugikan kita. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi kita apabila kita telah berpuasa, namun tidak ada peningkatan grade terhadap karakter kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat kalinya, kita segera memohon ampun jika berbuat salah. Idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Apabila kita berbuat salah, berbuat dosa, kita segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa yang keempat adalah apabila kita bersalah, kita bersegera beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tidak menumpuk-numpuk kesalahan sehingga dosa-dosa kecil akan menjadi besar. Dan kepada orang yang menzalimi kita, justru kita diperintahkan untuk memberi maaf. Memberi maaf itu berat. Barangkali orang yang bersalah meminta maaf itu lazim, sudah biasa. Tetapi memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita adalah pekerjaan yang tidak ringan. Namun, apabila kita mampu melaksanakannya, tentu akan menjadi manusia yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah tidak mengulangi lagi. Walam yusiruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak mengulangi perbuatannya yang telah diketahui itu dosa. Oleh itulah mudah-mudahan kriteria takwa ini bisa kita raih pada kesempatan evaluasi kita melaksanakan puasa dan penuh. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat naungan Allah, berjalan pada jalannya, dan kelak kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Mengakhiri khutbah kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Kiranya Allah mendengar dan mengabulkan doa kita. Jika kita yang menjadi harapan kita akan terpenuhi di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.